Jumpa lagi teman-teman pada pembelajaran kewirausahaan pertemuan ke-12 yang akan membahas dua blok terakhir dari bisnis model Canvas, yaitu revenue streams dan juga cost structure. Teman-teman semuanya, blok terakhir dari bisnis model Canvas akan mengulas tentang revenue streams dan cost structure. Tentunya ini dimaksudkan untuk teman-teman bisa mengetahui, lalu kemudian juga nantinya bisa mempraktekkan dalam penyusunan tentang aspek-aspek keuangan yang berhubungan dengan revenue stream dan cost structure. Teman-teman semuanya, bagian yang terakhir dari bisnis model Canvas adalah mengulas tentang revenue streams dan cost structure, di mana materi ini memiliki capaian pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan kembali definisi tentang revenue streams, mengetahui dan menjelaskan kembali jenis-jenis revenue streams, mengetahui dan menjelaskan kembali definisi tentang cost structure, dan yang terakhir adalah mengetahui dan menjelaskan kembali jenis-jenis dari cost structure. Tentunya setelah teman-teman bisa mengetahui apa saja yang kita pelajari pada hari ini, teman-teman bisa segera mempraktekkan di dalam penyusunan bisnis model Canvas, terutama adalah pada blok yang terakhir, revenue stream dan cost structure. Revenue streams. Apa sih yang dimaksud dengan revenue stream? Sesuai dengan namanya, revenue, yaitu pendapatan. Jadi, pada blok ini akan mengulas hal apa saja yang dapat menjadi sumber pemasukan bagi bisnis. Nah, teman-teman, untuk bisa mengisi tentang revenue streams, kita harus mengetahui tentang jenis-jenis dari revenue streams. Revenue streams terdiri dari asset sales. Apakah kita mendapatkan pemasukan dari penjualan produk, entah itu barang, entah kemudian itu jasa yang kita tawarkan. Nah, apa sih jenis-jenis revenue streams? Revenue streams yang pertama adalah asset sales, yaitu pemasukan dari penjualan produk. Jika teman-teman saat ini menjual buku, maka teman-teman akan mendapatkan pemasukan dari buku yang dibayar oleh konsumen pada saat terjadinya transaksi. Yang kedua adalah usage fees, yaitu pemasukan dari penggunaan hak penggunaan atas jasa yang diterima. Contoh, jasa konsultan, jasa pengacara, jasa dokter, jasa desain interior. Berikutnya adalah jenis yang lain lagi adalah lending, renting, atau leasing, yaitu pemasukan dari penggunaan hak sewa. Contoh, biaya sewa mobil, sewa rumah, sewa peralatan. Ada lagi kah? Masih ada, teman-teman. Ada subscription fee, yaitu pemasukan dari penggunaan hak akses yang customer terima. Contoh, biaya langganan paket film, biaya langganan pada fitness center. Yang lainnya adalah licensing dan franchise fee, yaitu pemasukan dari penggunaan hak akses yang customer gunakan. Contoh, adanya hak cipta atau copyright, franchise fee. Berikutnya adalah komisi atau brokerage, yaitu pemasukan dari jasa perantara yang customer gunakan. Contoh pada bisnis properti atau bisnis asuransi. Dan yang terakhir adalah dari advertising, yaitu pemasukan dari pemasangan iklan. Umumnya ini terjadi pada perusahaan-perusahaan media massa, entah itu tabloid, entah itu majalah, baik secara online maupun secara offline. Nah, teman-teman semuanya, revenue tadi bisa dalam bentuk fix dan variabel. Revenue dalam bentuk fix seperti yang tadi sudah kita pelajari, bisa berupa asset sales, usage fee, lending, renting, maupun leasing, atau kemudian licensing, subscription fee, dan sebagainya. Akan tetapi kalau revenue dalam bentuk variabel adalah pemasukan yang teman-teman dapatkan dari penjualan barang-barang yang tidak kita produksi sendiri.
Contoh, misalnya teman-teman usahanya adalah baby spa. Selain mendapatkan usage fee dari jasa melakukan spa pada bayi, teman-teman bisa mendapatkan pemasukan dari penjualan berbagai macam kosmetik bayi, minyak kayu putih, baju bayi, perlengkapan bayi, dan sebagainya. Tentunya produk-produk tersebut bukan teman-teman yang memproduksi. Yang lainnya lagi misalnya, teman-teman sekarang menjadi seorang wirausaha yang sedang merintis dan mulai terkenal. Nah, teman-teman sering diminta untuk mengisi pada workshop, mengisi acara-acara talk show kewirausahaan dan mendapatkan fee katakanlah. Nah, fee tersebut teman-teman bisa anggap sebagai pemasukan variabel. Baik, teman-teman semuanya. Komponen berikutnya adalah tentang cost structure. Kita sampai pada bagian berikutnya, yaitu membahas tentang cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya di sini adalah rincian biaya-biaya yang harus Anda keluarkan untuk melakukan key activities, melakukan apa saja yang sudah dirumuskan pada customer relationship, dan juga biaya-biaya yang muncul dari adanya channel. Semuanya tentunya ditujukan untuk menghasilkan value proposition. Nah, berikutnya adalah menjelaskan tentang jenis-jenis cost structure atau struktur biaya, di mana jenis-jenis tersebut bisa dalam bentuk cost driven, value driven, fixed cost, dan variable cost. Cost driven. Cost driven merupakan biaya yang sensitif terhadap hal tertentu. Contoh misalnya apabila teman-teman membuat produk kuliner yang tergantung pada musim, tentunya ini akan mempengaruhi biaya produksi. Biaya produksi akan mempengaruhi terhadap harga jual. Yang kedua adalah value driven, yaitu dicirikan bahwa customer tidak peduli pada berapapun harga, yang utama adalah value. Tentunya value driven umumnya akan ditemui pada produk-produk yang unik seperti produk-produk seni, produk-produk yang artistik. Berikutnya adalah pada fixed cost, yaitu biaya yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan berapapun produksinya. Contoh misalnya adalah biaya pegawai, terutama ini pegawai tetap ya teman-teman. Berapapun biaya produksinya, biaya pegawai akan sama, kecuali apabila teman-teman melakukan pengupahan berdasarkan dari unit yang dihasilkan. Berikutnya adalah variable cost, yaitu biaya yang dikeluarkan sangat variatif tergantung pada jumlah produksi. Nah, pada variable cost ini apabila teman-teman membayar biaya tenaga kerja berdasarkan dari unit yang dihasilkan, maka biaya tenaga kerja ini masuk pada variable cost, bukan pada fixed cost. Nah, apalagi variable cost yang lainnya? Variable cost yang lainnya adalah katakanlah dalam hal bahan baku atau pula dalam hal bahan penolong. Nah, kurang lebih itu teman-teman penjelasan saya tentang jenis-jenis cost structure. Teman-teman semuanya, demikianlah akhir dari pembelajaran tentang 2 blok terakhir dari bisnis model Canvas, yaitu tentang revenue streams dan juga tentang cost structure. Semoga bermanfaat. Terima kasih.